Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 28 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Amira yang akhirnya menjelaskan tentang maksud dan tujuan Amira membelikan hadiah untuk Aksa ya kawan-kawan. Ternyata semua itu Amira lakukan karena Amira tahu bahwa besok adalah hari anniversary Aksa dan juga Bella. Oleh karena hal itu, Amira ingin memberikan hadiah untuk mereka berdua. Lagi pula, Aksa juga ingin memberikan sesuatu yang spesial untuk Bella, sehingga Amira pun saat itu mengajak Aksa untuk membuat cincin untuk Bella ya kawan-kawan. Mereka berdua bersama-sama membuat cincin tersebut. Namun, selama proses pembuatan, Aksa malah justru hanya fokus kepada Amira. Padahal Aksa sedang membuat hadiah untuk Bella ya kawan-kawan. Namun yang ada di pikiran Aksa malah justru Amira. Hal itu membuat Aksa saat itu terlihat depresi ya kawan-kawan. Bahkan Aksa sampai pura-pura marah kepada Amira agar Amira segera pergi dari hadapannya. Karena kalau Amira terlalu lama berada di dekat Aksa, jantung Aksa benar-benar tidak karuan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Bastian Rahardian yang melihat makam Laura. Kita juga akhirnya diperlihatkan bagaimana kilas balik tentang hubungan Bastian dengan Laura ya kawan-kawan. Ya, ternyata Bastian itu menyukai Laura sejak masa-masa kuliah ya kawan-kawan. Namun pada saat Bastian menyatakan cintanya kepada Laura, Laura menolaknya karena memang saat itu Laura sudah memiliki dambaan hatinya tersendiri, yaitu Lian Bagaskara. Rasa cinta Bastian kepada Laura nyatanya tak kunjung sirna. Bahkan ketika saat itu Bastian sudah memiliki anak yaitu Aksa, Bastian yang saat itu sedang hancur karena dikhianati oleh ibu Aksa, akhirnya bertemu lagi dengan Laura, yang pada saat itu Laura juga adalah istri dari Lian Bagaskara. Kisah cinta mereka pun akhirnya bersemi kembali dan mereka melakukan hubungan terlarang yang tidak boleh mereka lakukan. Hingga pada akhirnya Laura pun hamil Adam Black ya kawan-kawan. Sehingga Laura pun harus diusir dari rumah Lian Bagaskara dan akhirnya hidup menderita dan meninggal dunia. Sementara itu di sisi lain, saat itu Bella datang ke Pegadaian untuk menggadaikan cincin pernikahannya ya kawan-kawan, demi untuk bisa membiayai pengobatan Zaki. Ya, padahal di satu sisi saat itu Aksa sedang membuat hadiah yang spesial untuk Bella. Namun di sisi lain Bella malah justru sedang mengkhianati Aksa. Bella pun akhirnya sampai di rumah sakit dan membayarkan kekurangan untuk deposit pengobatan Zaki ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya saat itu Zaki pun sudah sadar. Bella meminta maaf kepada Zaki atas semua yang Bella lakukan karena Bella benar-benar terbawa suasana. Bella marah-marah kepada Zaki karena memang Bella merasa bahwa
Zaki mulai meragukan cintanya. Ya, akhirnya Zaki pun meminta maaf kepada Bella. Namun saat itu Zora ternyata melihat Bella yang sedang bersama dengan Zaki. Zora saat itu benar-benar merasa bahwa ini adalah sebuah kejutan dan ini adalah sebuah berita yang sangat menghebohkan. Namun pada saat Zora ingin memvideokan Bella, ternyata ada beberapa kendala sehingga membuat Bella mempunyai waktu untuk bisa menghindari Zora. Dan ketika Zora sampai di dalam, ternyata yang ada di sana itu laki-laki tua karena Zaki dan juga Bella ternyata pindah ke kamar sebelahnya ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Yuda yang datang ke rumah Lian Bagaskara. Yuda melihat Lian sedang menangis ya kawan-kawan, sepertinya memang Lian benar-benar terluka hatinya. Yuda pun mulai mengajak Lian untuk berbicara ya kawan-kawan. Yuda mengatakan bahwa dirinya juga telah kehilangan orang-orang yang sangat Yuda sayangi. Yang pertama adalah ayahnya, yang kedua ibunya, dan yang ketiga Amira. Saat itu Lian akhirnya juga menceritakan tentang kisah hidupnya di mana dirinya sangat mencintai wanita yang ada di foto tersebut. Wanita itu bernama Laura. Namun Laura malah justru mengkhianati Lian dan berselingkuh dengan Bastian hingga akhirnya mereka pun memiliki seorang anak yang kini dikenal sebagai Adam Black. Saat itu Lian menyuruh Yuda untuk membantunya agar Adam mau memaafkan Lian karena Lian memiliki sebuah rencana yang sangat besar, yaitu menghancurkan Bastian Rahardian dengan tangan Adam ya kawan-kawan, karena itu akan sangat menyakitkan bagi Bastian dihancurkan oleh darah dagingnya sendiri. Sementara itu di sisi lain Zora nampaknya masih sangat curiga dengan Yuda. Oleh karena hal itu Zora datang ke kontrakan Yuda dan mencari sesuatu hingga pada akhirnya Zora pun menemukan sampel rambut Yuda. Zora akhirnya membawa sampel tersebut ke laboratorium untuk melakukan tes DNA. Namun Zora harus menunggu beberapa waktu untuk bisa mendapatkan hasil dari sampel tersebut. Sementara itu di sisi lain Aksa sedang meeting bersama dengan klien. Namun pikiran Aksa terus-menerus memikirkan Amira. Amira pada saat itu sedang membuatkan cincin karena memang sebelumnya Amira tertidur di ruangannya. Amira yang meminum jus pemberian Bella ternyata sudah diberi obat sehingga Amira pun gampang tertidur ya kawan-kawan. Dan pada saat Amira selesai untuk membuat cincin, Amira pun memutuskan untuk pulang. Dan di sana Amira melihat sosok laki-laki yang sangat mirip dengan Galang ya kawan-kawan. Mata Amira pun berkaca-kaca melihat itu semua dan Amira mengira bahwa itu memang benar-benar Galang. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah ketulusan ya kawan-kawan, tentang sebuah ketulusan dan juga kesetiaan. Ya, meskipun ini hubungan Aksa, Amira, Bella, dan juga Zaki, mereka benar-benar menjalin sebuah hubungan yang toksik ya kawan-kawan, dimana Bella berselingkuh dengan Zaki sedangkan Aksa justru malah memiliki perasaan dengan wanita lain. Ya, meskipun wanita itu adalah istri keduanya, namun mereka menikah karena kontrak ya kawan-kawan. Dan mungkin ketika nanti Aksa mengetahui perselingkuhan Bella dengan Zaki, Aksa malah justru akan lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan Amira, bahkan mungkin sampai seumur hidup ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron
Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.